Tak lupa, para peserta lomba MPI Fest Nasional MPI UIN Sunan Kalijaga yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua bisa berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu dari para narasumber kita yang luar biasa, meskipun dilaksanakan secara virtual. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nova Andrian, selaku Master of Ceremony. Akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, lantunan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne UIN Sunan Kalijaga, dan Mars MPI. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, acara inti. Dan yang terakhir adalah penutup, serta akan dibacakannya pengumuman pemenang peserta lomba MPI Fest 2022. Baiklah, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan doa sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Memasuki acara kedua, yaitu lantunan ayat suci Al-Quran, yang akan dilantunkan oleh Saudara Fatahur Rahman. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Memasuki acara ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne UIN Sunan Kalijaga, dan Mars MPI. Kepada yang bertugas, dipersilahkan.
Kalijaga mencintai budaya Nusantara rumahnya, berhikmat pada Indonesia. Terima kasih kami sampaikan. Kita lanjutkan acara yang keempat, yaitu sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Rizky Aditya Prayoga, selaku Ketua Panitia MPI Fest 2022. Kepadanya dipersilahkan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Ibu Profesor Dr. Hajah Sri Sumarni MPD, selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Imam Mahali MPD, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yang sama-sama kita hormati Bapak Zainal Arifin SPDI MSI, selaku Kepala Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yang terhormat Saudara Abdul Afu Godli Prayitno, selaku Ketua Dema FITK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yang terhormat Saudara Muhammad Ulil Absor, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tak lupa kepada kedua narasumber yang akan mengisi pada webinar kali ini, yakni Bapak Andi Dwiki SPD dan Ibu Atika MPD, yang kami banggakan segenap panitia MPI Fest 2022 dan hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu wasallimu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'du. We can meet together in this virtual room today. Selamat pagi dan selamat datang kepada para peserta webinar ini, National Education Webinar. Selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebahagiaan dan diberikan panjang umur untuk bisa selalu menggapai keriduannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Di sini saya mewakili segenap panitia MPI Fest 2022 menyampaikan pertama terima kasih kepada seluruh elemen yang telah ikut berpartisipasi mensukseskan acara demi acara yang kami laksanakan
Dan kami ucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah ikut hadir dan berpartisipasi pada kegiatan pagi ini. Semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat untuk masa kini atau masa yang akan mendatang. Juga permohonan maaf kami sampaikan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau apapun itu, baik berupa ucap atau sikap, kami mohon dimaafkan. Dan selanjutnya, saya ingin menjelaskan sedikit terkait kegiatan MPI Fest itu sendiri. Bahwa MPI Fest ini merupakan sebuah festival acara yang diusung dan digagas oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang mana pada tahun ini berisi beberapa kegiatan atau acara yang diantaranya ialah perlombaan, ada lomba pidato dan lomba esai yang sudah kami laksanakan beberapa pekan yang lalu, dan puncaknya hari ini yaitu webinar kependidikan dengan mengambil nama New National Education Webinar sebagai penutup sekaligus puncak dari kegiatan MPI Fest tahun ini. Yang mana kegiatan ini juga merupakan kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kami, oleh seluruh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga masyarakat umum. Karena tujuan dari kegiatan ini di antara lain ialah untuk mengembangkan potensi juga kreativitas mahasiswa, juga para generasi muda lainnya, serta mencetak generasi emas yang berkualitas, kemudian menambah wawasan seputar kependidikan, dan sebagai sarana penyaluran bakat serta wadah guna mempersiapkan Indonesia Emas 2045 sebagaimana tema yang kami usung pada MPI Fest tahun ini, yakni optimalisasi peran pendidikan dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. And I close by reciting thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Muhammad Ulil Absor selaku Ketua HMPS MPI UIN Sunan Kalijaga. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal allazi qad awjada min nurihi nuran bihi amal huda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, beliau Ibu Profesor Dr. Hajah Sri Sumarni MPD. Yang saya hormati Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, beliau Bapak Dr. Imam Mahali MPD. Yang saya hormati Ketua Program Studi MPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau Bapak Dr. Zainal Arifin MSI. Yang saya hormati juga terkhusus kepada dua narasumber yang sangat luar biasa, ada Mas Andi Dwiki Iranda dan juga ada Ibu Atika. Nah, yang mana pastinya mereka berdua udah expert lah ya dalam ketika berbicara tentang pendidikan seperti itu. Nah, kemudian tak lupa juga yang saya banggakan para segenap elemen baik dari panitia maupun dari peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk berkenan hadir di acara NEW atau National Education Webinar dengan mengusung tema optimalisasi peran pendidikan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Nah, tadi sudah disampaikan ya sama ketua panitia ya sama Mas Yoga tentang apa itu MPI Fest dan kegiatannya apa aja gitu. Nah, mungkin di sini teman-teman juga udah paham lah, mungkin sebagian lah udah pada tahu atau udah pernah mendengar tentang istilah Indonesia Emas 2045, yang mana disebut sebagai Indonesia Emas karena di tahun 2055 merupakan 100 tahun Indonesia merdeka, ya kan? Jadi pada tahun 1945 itu kan Indonesia merdeka. Nah, sehingga 100 tahun kemudian adalah 2045 itu harapannya menjadi Indonesia emas, ya kan. Nah, di sini kemudian timbul semangat dari para pemuda, semangat dari para mahasiswa untuk bagaimana mampu menjawab tantangan ataupun mampu berperan dalam mewujudkan visi dari Indonesia Emas 2045. Nah, sebagaimana salah satu bunyi dari visi sendiri adalah kemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, teringat pernah disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Khalayani, nah salah seorang penjaga Mesir, beliau pernah mengatakan di dalam syairnya bahwa inna fi yadikum amral ummati wa fi iqdamikum hayataha, yang artinya sesungguhnya di tangan kalian lah, di tangan para pemuda lah urusan umat ini digenggam, dan di kakinya lah hidup dan matinya umat ini. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kita semua sebagai pemuda, kita semua sebagai mahasiswa merupakan pemegang tongkat estafet perjuangan di masa mendatang yang harus mampu menciptakan prestasi-prestasi yang cemerlang sehingga pada akhirnya nanti akan membentuk suatu negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, kemudian saya pernah mendengar juga dari Dr. Gamal Adin Said, beliau pernah mengatakan bahwa pemuda itu bagaikan matahari di siang hari, paling panas, paling terang, dan paling barat. Nah, sehingga kita semua sebagai mahasiswa harus mampu maksimalkan potensi kita sebagai pemuda untuk senantiasa belajar, berusaha, dan berkarya. Nah, mungkin itu perihal sambutan dari saya. Nah, selebihnya silakan dari teman-teman semuanya bisa disimak ya pembahasan kita pada pagi hari ini, ya kan, tentang bagaimana sih peran kita sebagai mahasiswa dalam menghadapi ataupun mewujudkan adanya Indonesia Emas 2045, kemudian bagaimana peran dari pendidikan itu sendiri dalam menghadapi adanya Indonesia Emas 2045. Nah, mungkin dari hal-hal pertanyaan seperti itu nanti bakal dijawab semualah oleh narasumber nantinya. Oke, mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Dikarenakan Saudara Abdul Afu Godli Prayetno belum berada pada ruangan Zoom meeting, maka akan kita lanjutkan kepada sambutan yang keempat yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Dr. Zainal Arifin, MSI, selaku Kaprodi MPI UIN Sunan Kalijaga. Kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, syahadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati semua yang hadir pada pagi hari ini, juga HMBS, dan juga ada para narasumber, dan juga ada teman-teman juga ini ada Dr. Fahrina dari Riau, ini di MPI, dan karena acara ini saya asosiasi MPI Indonesia, maka mungkin nanti ada beberapa dosen juga hadir. Baik, pertama kita panjatkan syukur kepada Allah SWT. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk terus meningkatkan kualitas diri, pengembangan pengetahuan dan juga pengalaman. Semoga acara ini nanti dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi kita semuanya.
Semoga kita semuanya mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Baik, saya menyambut baik acara ini dan terima kasih HMPS yang sudah membuat acara MPI Fest ya. Kalau dulu angkatan MPI pertama, nanti Mbak Atika juga bisa cerita itu angkatan MPI pertama itu dulu MPI Fair ya. Dulu MPI Fair. Nah, sekarang sudah berubah menjadi MPI Fest. Tidak masalah, yang penting esensinya itu adalah banyak kegiatan yang harus kita lakukan, apalagi di era digital ini kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang itu tidak banyak memerlukan anggaran. Misalnya seperti ini kan tidak memerlukan snack ataupun makan dan seterusnya itu ya. Apalagi di kurang akreditasi itu, minimal dalam satu semester itu Prodi menyelenggarakan 5 kegiatan untuk memberikan pengetahuan bagi para mahasiswanya. Maka saya senang sekali nih nanti kegiatan-kegiatan MPS dan juga Prodi ini kita sudah menyelenggarakan beberapa kegiatan untuk HMPS itu dan juga para mahasiswa dan dosen itu nanti untuk meningkatkan kualitas prodi kita, khususnya juga kualitas outcome para mahasiswa ya. Apalagi ini mohon doanya semuanya bahwa untuk insya Allah bulan Oktober ini kita akan divisitasi dari akreditasi internasional FIBA dari Jerman. Nanti mungkin HMPS bisa minta bantuannya untuk menyambut para asesor dari Jerman itu ya. Kemudian juga Prodi mau menyusun kurang lambik yang insya Allah Desember kita submit karena akreditasi kita ini sudah mau habis Juli 2023, maka kita juga harus menyiapkan. Maka otomatis kegiatan-kegiatan yang mendukung akreditasi kita support dengan sebaik-baiknya. Lagi ini keterlibatan alumni ya, ini ada Mbak Atika dan juga ada dari luar juga Mas Adi Diki ya, dan itu bagian dari penting bahwa dalam proses pengembangan prodi itu juga perlu pelibatan asosiasi. Dan temanya cukup menarik dan tentang optimalisasi peran pendidikan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, bahwa Anda hidup sekarang di era yang berbeda dengan era saya. Sekarang ini adalah era digital. Dan saya sangat senang melihat sebagian mahasiswa sudah aktif di media sosial yang positif. Misalnya di LinkedIn, saya kadang mengamati masa-masa MPI yang di LinkedIn ya. Dulu juga pernah ada seminar tentang itu ya, optimalisasi LinkedIn itu untuk ya menjaring dengan orang luar. Jadi di dunia digital ini semuanya saling terhubung. Maka saya sarankan semua mahasiswa tidak cukup belajar di kampus, apalagi ini ada era Merdeka Belajar. Jadi angkatan 2020 ini bisa nanti mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kampus yang bisa dikonversi dengan mata kuliah. Khusus alumni masa angkatan 2020 ya angkatannya Mas Udil ya, itu yang pertama ya. Itu kan sudah menggunakan kurikulum berbasis MBKM, itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini memberikan peluang yang sangat luar biasa. Ini sudah LPM sudah membuka bagi para mahasiswa yang mau mengambil mata kuliah di luar prodi MPI. Nah, nanti mata kuliah yang ditawarkan apa saja nanti bisa itu sudah kita tawarkan ya. Misalnya nanti sekali-kali Anda bisa ikut kuliah di Fakultas Usuluddin, boleh. Jadi tetapi itu nanti tidak semua mahasiswa ya, mungkin satu kelas itu kuotanya hanya 15 mahasiswa, nanti ada syarat IPK dan harus seizin Kapolri. Itu yang di dalam kampus ya. Di dalam kampus itu adalah mahasiswa bisa mengambil mata kuliah yang sama di luar prodi MPI. Misalnya di Fakultas Usuluddin, Fakultas Adab dan seterusnya. Jadi ingin menikmati atmosfer akademik yang berbeda selain di prodinya. Kedua adalah mahasiswa juga bisa mengambil kegiatan MBKM di luar kampus yang nanti ditawarkan. Atau misalnya ada kegiatan, maka untuk kurikulum 2020 ini nanti mata kuliah PPL dan KKN itu dipisah, tidak lagi terintegrasi, sehingga nanti kalau ada PLP 1, ada PLP 2,
Nah, nanti yang KKN itu mandiri. Artinya kenapa kok KKN kita mandiri? Kan agar nanti mahasiswa bisa mengambil kegiatan-kegiatan di luar misalnya nanti ada program KKN yang itu ditawarkan oleh LPPM, itu mahasiswa MPI atau mahasiswa Fakultas Sarjana itu bisa ikut. Kan karena selama ini karena terintegrasi, maka kadang KKN-nya tidak bisa ikut di LPPM lah. Untuk semester untuk angkatan 2020 kemarin semua prodi S1 sepakat bahwa mata kuliah ini dipisah, sehingga nanti angkatan 2020 ini ketika nanti ikut KKN itu bisa mengambil KKN di semester pendek yang diprogramkan oleh LPPM maupun bisa mengambil kegiatan-kegiatan yang ditawarkan oleh pemerintah. Misalnya nanti ada penawaran tentang apa bangun desa selama 6 bulan misalnya begitu. Karena KKN reguler itu hanya 2 bulan dan Anda mengikuti 6 bulan, nanti yang 4 bulan itu bisa dikonversi dengan mata kuliah. Jadi Anda tidak perlu misalnya 4 bulan itu nanti dikonversi berapa SKS, dan nanti SKS mata kuliah apa nanti Anda tidak perlu mengambil mata kuliah itu karena diganti dengan Anda melakukan bangun desa selama 6 bulan. Jadi KKN-nya 2 bulan itu ditambahkan dengan 4 bulan, yang 4 bulan itu dihitung dengan berapa SKS, kemudian itu dikonversi dengan mata kuliah. Dan konversi mata kuliah itu hanya dilakukan pada mata kuliah semester 5, 6, dan 7. Maka semester 1, 2, 3, 4 itu adalah mata kuliah wajib yang harus diambil, dan 6, 5, 6, dan 7 itu kita sediakan untuk konversi bagi para mahasiswa yang mau mengambil hak belajar, merdeka belajar di luar. Misalnya saya ada yang ingin, atau mungkin ada yang ingin kuliah di luar negeri. Kan kadang ada beberapa luar negeri menawarkan kuliah, Anda bisa ikut ya. Ada dulu masa kita itu baik gitu ya. Itu belum selesai dia sudah ikut kuliah di Mesir ya. Karena mungkin dia bahasa Arabnya bagus, mungkin Mas Ulil karena bahasa Arabnya bagus bisa ikut program kuliah di Mesir misalnya selama 6 bulan. Lah 6 bulan itu nanti bisa dikonversi dengan 20 SKS misalnya begitu. Maka ketika mahasiswa angkatan 2020 dan sampai sekarang ini mau mengambil MBKM itu, maka harus seizin prodinya, prodinya khususnya ya. Apakah ini diizinkan atau tidak, karena nanti terkait apakah Anda ikut kuliah itu membayar dan seterusnya itu. Dan yang terakhir adalah saya senang sekali dengan program-program yang disampaikan oleh Pak Imam Mahali ya, internasional mobile ya, untuk para mahasiswa. Insya Allah nanti kita akan berangkat ya Mas Udil ya, bulan September. Insya Allah saya sama Bu Nura nanti juga akan ikut. Ini juga untuk ya itu ya, salah satu seorang akademis itu memang harus banyak jalan-jalan ya. Ulama-ulama dulu itu seperti Imam Syafi'i itu dia belajar kan dari Mesir, kemudian ke Madinah, kemudian dia belajar dengan murid-muridnya Abu Hanifah dan seterusnya itu. Jadi perbanyaklah teknik akademis ya. Teknik akademis itu kalau memang tidak bisa keluar ya harus banyak membaca, karena ini dunia digital, kita dapat belajar di luar. Saya sampai sekarang masih ikut beberapa pelatihan, bahkan kemarin ikut kelas kaderisasi pemikiran Islam selama 5 bulan. Itu untuk mengupgrade ya. Ingat bahwa ketika ilmu, skill, dan pengetahuan kita tidak pernah di-update, maka kita akan kudit. Kudit itu kurang update. Kalau bahasa kita itu anak-anak sekarang namanya FOMO ya. Ada ketakutan FOMO, fear of missing out ya. Jadi takut ketinggalan berita. Nah, jangan sampai menjadi generasi milenial yang semuanya serba transparan dan serba terbuka. Anda menjadi mahasiswa yang tidak tahu dunia luar. Apalagi digital, ada digital marketing, ada konten kreatif. Dan saya senang mengamati di LinkedIn itu ada banyak mahasiswa yang aktif mengikuti beberapa kegiatan dan pelatihan yang ditawarkan oleh LinkedIn ya. Ada konten kreatif, digital marketing, itu update. Itu ilmu yang harus diupdate. Kalau zaman Nabi itu adalah memanah, naik kuda, dan berenang. Kalau era sekarang ini ya coding, ya digital marketing, konten kreatif. Ini tadi Pak Kiai Mukawem baru share ada pelatihan coding buat anak-anak pesantren di Joglo Alit. Yaitu mengupgrade. Kalau zaman Nabi cukup naik panah dan naik kuda. Kalau zaman sekarang itu tidak cukup. Zaman sekarang Anda harus bisa mengoperasikan internet, bisa digital marketing, konten kreatif,
dan seterusnya itu ya. Tapi ingat itu semuanya untuk kebaikan dan maslahat, jangan sampai untuk penipuan dan seterusnya itu. Nah ini era-era apa namanya. Oke, saya kira cukup ini pendek saja, nanti biar dilanjutkan oleh para narasumber. Terima kasih atas waktunya dan sangat-sangat mendukung sekali kegiatan ini. Terus semangat, terus tingkatkan pengetahuan, soft skill dan pengalaman dan jaringan. Jejaring ya, ingat jejaring itu penting sekali ya, jejaring. Ini tadi saya lihat ada jejaring itu ya, pergaulan kita itu tidak cukup hanya dengan teman-teman MPI, tapi juga di luar dan seterusnya. Ini apalagi Mas Kulil sekarang sudah menjadi ketua IPAPSI ya, di Jateng. Semoga ini juga untuk meningkatkan jangkauan pergaulan itu. Dalam hadis kan semakin banyak silaturahmi itu akan memperpanjang umur dan rezeki ya. Silaturahmi sekarang itu juga bisa silaturahmi akademis, silaturahmi bisnis, silaturahmi pengetahuan dan seterusnya itu. Terima kasih. Kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang kelima akan disampaikan oleh beliau, Bapak Dr. Imam Mahali, MPD, selaku Wakil Dekan 3 FITK UIN Sunan Kalijaga. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Kaprodi, Pak Zainal dan Bu Nora, Ketua HMPS, Panitia, semua mahasiswa, terutama narasumber ya. Ini ada Bu Atika, Bu atau Mbak ya? Mbak Atika atau Mbak Atika, halo. Halo Pak. Nah, Mbak Atika ini saya WA nggak dibalas ya. Kenapa ya? Apa nggak punya pulsa Pak ya? Oke, saya WA 3 hari yang lalu. Oke, ini mumpung ketemu sama Mbak Atika yang semakin sibuk ya. Teman-teman sekalian saya hormati, saya banggakan. Saya mengapresiasi tentu yang disampaikan oleh Pak Zainal tadi luar biasa ya. Dan nanti tentu akan mendapatkan banyak pantikan-pantikan materi dari dua narasumber kita yang luar biasa juga. Ada Mbak Atika dari Jambi yang alumni kita dan ada Mas Andi tadi itu. Dari pihak bidang kemahasiswaan ya berinovasi terus ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Zainal tadi, berinovasi terus, kita membuat kegiatan-kegiatan, bahkan jargon kita sekarang tambah ini ya. Jargonnya adalah kita adalah warga dunia ya. We are the citizenship of the world. Kita ini adalah warga dunia. Saya selalu menyampaikan bahwa indikator tanda warga dunia adalah memiliki paspor ya, supaya kita bisa ke beberapa negara. Kalau cuma hanya punyanya KTP hanya di Indonesia saja atau ke Jambi paling jauh tempatnya Mbak Atika atau Bu Atika itu. Tapi kalau Anda punya paspor, nah, bisa kemana-mana. Maka kita memiliki program yang namanya KISMA. KISMA itu adalah Kalijaga International Student Mobility yang insya Allah bulan September kita akan melaksanakan ke sana. Kedua, kita juga punya program namanya International Internship, ya, International Student Internship, ya, pemagangan internasional. Kita juga punya program ke depan, ya, punya program kerjasama dengan sekolah Indonesia luar negeri, baik di Kairo, di Jeddah, ada di di Bangkok, ya, bahkan di Jepang, di Korea juga kita akan menjalin hubungan begitu. Maka pergaulan kita semakin luas, apalagi ini adalah di era digital dan sesuai dengan tema adalah generasi emas. Tanda-tandanya generasi emas itu adalah memiliki menjadi bagian dari pemecahan masalah, bukan menjadi problem, menjadi bagian dari problem itu ya. Jadi teruslah belajar, teruslah semangat ya. Jangan kalah sama Kaprodi sama WD3-nya. WD3-nya ini saya ini juga MPI ya. Saya ini kalau Anda lihat saya ini matanya agak pedes-pedes gitu karena saya tidur itu jam 2:30 semalam ya, bukan karena begadang, bukan karena ngopi kayak si Ulil itu atau ketua MPS-nya sering ngopi di warung kopi itu, tapi saya mengerjakan membaca, ikuti beberapa kursusan ya.
dan seterusnya. Ya, mari kita semangat, tingkatkan kemampuan berkolaborasi, kreatif, inovatif, dan produktif, menjadi bagian dari pemecahan masalah, bukan menjadi generasi yang mudah komplain, bukan menjadi generasi yang strawberry, yang hanya disentuh sedikit loyo. Maka kita harus semangat dan tingkatkan kompetensi kita. Ingat, terakhir saya sampaikan, the survival of the fittest, yaitu kemampuan survive itu bukan ditentukan oleh kekuatan kita, tetapi kemampuan kita untuk beradaptasi, kemampuan kita untuk berkolaborasi, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan saat ini dan yang akan datang. Create the future from the future. Rancang masa depan Anda melalui masa depan. Saya kira demikian. Ya. Saya terima kasih, ini Atika sudah mau bergabung di membersamai adik-adiknya mahasiswa. Mudah-mudahan Mbak Atika ini terus berkembang, ya, berkomunikasi, dan terus berkomunikasi dengan adik-adiknya di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya kira demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya memasuki acara yang ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi oleh para narasumber kita yang sangat luar biasa, sekaligus diskusi dan tanya jawab, yang nantinya akan dipandu langsung oleh Saudara Samsul Ma'arif selaku moderator. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari moderator kita. Nama Samsul Ma'arif. Seorang yang biasa-biasa saja, namun memiliki harapan yang luar biasa. Dilahirkan menjadi anak terakhir dan menjadi kebanggaan ayah, ibu, namun terkadang dibanding-bandingkan dengan anak tetangga. Lahir di Jawa Barat, tepatnya di Desa Kalianyar, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu. Menjadi mahasiswa adalah impian. Menjadi diri sendiri juga sebuah kewajiban. So, mari kita buktikan. Informasi kontak, nomor HP 083 116 964 514. Alamat email samsulmaarif7209@gmail.com. Akun Instagram @maarif_nugraha. Pendidikan tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 berada di SD Krangkeng 1. Tahun 2014 sampai tahun 2016 berada pada MTS As-Sidikiyah. Tahun 2017 sampai tahun 2020 berada pada MA Khas Kempe. Tahun 2020 sampai sekarang berada pada UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Pengalaman organisasi, anggota OSIS MTS As-Sidikiyah Cirebon, anggota PMII Rayon Wisma Tradisi, bagian intelektual Fosaki Forum Santri Kempek Yogyakarta, Ketua Departemen Sosial dan Keagamaan HMPS MPI UIN Kalijaga, Ketua Panitia Webinar SIS 8, SIE KSK PBAK Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 2021, anggota Bidang Pengabdian Masyarakat IMAPSI Wilayah 3 DIY Jateng. Keahlian, manajemen, kerja tim, kreatif, dan komunikatif. Oh, kayak gitu caranya.
Baik, langsung saja. Kepada Saudara Samsul, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Master of Ceremony yang telah mempersilahkan saya untuk mengambil alih jalannya acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua, teman-teman webinar semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat kan ya? Ya, semangat termasuk. Bagus. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Hajah Sri Sumarni MPD, selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Dr. Imam Mahali MPD, selaku Wakil Dekan 3 Bidang Mahasiswa dan Kerjasama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Dr. Zainal Arifin SPD MSI, selaku Kepala Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang kami banggakan juga para peserta webinar yang sampai sekarang masih semangat dalam mengikuti acara demi acara, dan ini acara inti ya, harus lebih semangat juga. Tak lupa kedua narasumber kita yang sangat luar biasa, mumpuni dalam bidangnya. Ada Mas Andi Dwiki SPD dan ada Ibu Atika MPD. Sebelumnya saya ingin menyapa Mas Andi Dwiki. Halo Mas Andi. Halo Samsul. Halo. Gimana kabarnya Mas Andi? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Ibu Atika. Halo Ibu Atika. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Atika? Alhamdulillah, aman terkendali. Alhamdulillah. Oke. Pada webinar ini itu mengambil tema tentang optimalisasi peran pendidikan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pada tahun 2045 mendatang, kemerdekaan negara Republik Indonesia tepat mencapai usia 100 tahun. Pada masa inilah Indonesia ditargetkan memiliki generasi emas yang mampu membawa kebangkitan dan kemajuan negara. Bersamaan dengan tahun tersebut, Indonesia akan mengalami bonus demografi, di mana mereka yang berusia kerja lebih banyak dibandingkan yang bukan usia kerja. Kondisi ini menjadi tantangan jika berhasil mengelola SDM yang akan membawa efek positif bagi kemajuan negara. Tetapi sebaliknya, jika tidak, maka akan terjadi ledakan pengangguran yang sangat meluas. Dunia pendidikan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam upaya mewujudkan generasi emas di tahun 2045. Salah satunya adalah lembaga pendidikan sekolah yang menjadi akar rumput pendidikan formal bagi generasi muda saat ini. Bagaimana sekolah dapat membantu mewujudkan cita-cita pemerintah membangun SDM Indonesia yang berkualitas pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia? Mungkin bisa disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Narasumber pertama itu akan disampaikan oleh Mas Andi Dwiki. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama Andi Dwiki, seorang pemimpi. Kita membutuhkan langkah besar untuk membuat perubahan yang nyata. Berani bermimpi adalah awalnya. Skill yaitu essay writing, self-growth, public speaking, and leadership. Profil, aku yakin bertumbuh bersama adalah jalan terbaik untuk mewujudkan Indonesia. Visiku adalah menyediakan pendidikan yang terjangkau bagi semua, mulai menjadi aktivis, mentor, hingga narasumber pernah aku jalani.
Kini menjadi seorang entrepreneur di bidang EdTech adalah jalan yang kutempuh. Aku memulai berbagai proyek sesuai dengan kapasitasku, hingga akhirnya aku membuat berbagai platform edukasi bersama dengan kawan-kawanku. Melalui platform edukasi itulah yang aku gunakan untuk berbagi mengenai pengembangan diri dan prestasi. Kemudian ada buku yang ditulis itu menang lomba esai di tahun 2021 dan juga esai planner di tahun 2022. Prestasi, juara 1 National Accounting Essay Competition FEUM, juara 1 National Business Plan Competition FEUBB tahun 2019, juara 1 Kompak STIE Perbanas Surabaya. Mungkin itu prestasi singkatnya ya, bisa dibaca nanti, akan di-share oleh panitia di grup webinar. Untuk sertifikasi itu ada CBNLP, Certificate Basic Professional Neuro Linguistic Program di tahun 2021, dan ada CPS, Certificate Public Speaking dari tahun 2021. Untuk kontak yang bisa dihubungin jika kepo dengan narasumber kita atau curhat sana sini dengan narasumber kita, bisa itu di nomor WhatsApp 0896 1264 0671. Baiklah, sebelum kita beralih ke narasumber kita, saya ingatkan kepada para peserta, apabila ada hal yang penting silakan dicatat, dan apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Tapi nanti di akhir sesi ya, di akhir sesi pertanyaan. Langsung saja untuk Mas Andi Dwiki, saya persilakan. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Oke, saya senang sekali bisa bertemu ya dengan teman-teman semua, dan mungkin juga saya akan sedikit sharing-sharing karena mungkin akan banyak relevansinya dengan pengalaman saya ya teman-teman ya. Sebelumnya yang terhormat Bapak Ibu jajaran di UIN Sunan Kalijaga serta teman-teman yang berbahagia. Oke, saya izin buat share screen ya teman-teman ya. Oke, udah full screen belum? Sudah. Oke, sudah ya. Oke, sebelumnya mungkin aku mau cerita dulu ya teman-teman ya. Mungkin ada hal yang tadi belum disebutkan juga waktu perkenalan. Nah, jadi mungkin dari segi sektor ya atau bidang, dari saya sendiri itu lebih ke pendidikan non formal. Ya, jadi saya dulunya itu sarjana pendidikan di pendidikan akuntansi. Nah, dan kenapa kok nggak jadi guru akuntansi gitu kan, malah ke non formal, karena memang saya rasa ya untuk sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan yang non formal itu siklusnya lebih cepat gitu kan. Dan saya rasa saya pengen mengembangkan metode atau sistem pendidikan versi saya sendiri seperti itu. Jadi karena saya suka bereksperimen ya, dan juga ingin gimana caranya bisa mendapatkan output yang maksimal gitu kan. Makanya saya terjun ke pendidikan non formal seperti itu. Nah, dan saya cabangnya itu ada di bagian pendidikan prestasi, khususnya di cabang esai ilmiah, esai inovasi, dan kemarin juga sempat mengembangkan di beberapa cabang yang lain, misalnya business plan, kemudian esai populer, LKTI, dan sebagainya. Nah, dan satu yang saya pegang, ketika dulu saya jadi siswa atau mahasiswa gitu kan, saya merasa seorang guru atau pendidik itu ini ya, mungkin agak naif juga ya waktu itu ya, kayak ya guru itu kan cuma menyampaikan materi gitu kan, atau misalnya menyiapkan materi kemudian disampaikan, membuat soal gitu kan. Nah, ternyata gitu, setelah terjun menjadi praktisi ya di bidang pendidikan, tidak semudah itu teman-teman. Jadi kalau kita merasa ya, misalnya masih jadi mahasiswa atau siswa gitu kan, kita sering mengeluhkan gitu kan, dosen atau mungkin guru kita gitu kan. Nah, ternyata beban mereka itu berat teman-teman. Ya, karena kalau misalkan dari ini ya quotes-nya anak-anak pendidikan ya. Jadi pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Ya.
memanusiakan manusia. Jadi manusia ketika lahir itu belum jadi manusia gitu kan. Kalau dari ini ya, filsafatnya pendidikan. Jadi ketika kita lahir gitu kan kita masih dalam keadaan kosong ya. Ya mungkin ada beberapa yang dari gen gitu kan, yang berupa bawaan, tapi selebihnya kita adalah kosong. Nah, kemudian dari stimulus-stimulus dan apa yang kita lihat gitu kan, apa yang kita rasakan, maka terbentuk karakter kita, kemudian pengetahuan kita dan sebagainya gitu kan. Nah, dan pendidikan itu adalah proses gitu kan. Yang awalnya kita lahir, kemudian kita dididik gitu kan, kita baru bisa dinyatakan sebagai manusia. Jadi kalau misalnya tidak ada pendidikan gitu kan, ya manusia itu bisa dibilang akan susah punya akal gitu kan. Jadi kalau misalnya ini ya binatang gitu kan, binatang kan ini ya nggak dididik gitu kan. Makanya dia itu ya beda dengan manusia gitu kan, nggak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah jadi pada kali ini ya, nah aku pengen memberikan perspektif gitu kan. Mungkin khususnya dari anak muda gitu kan yang terjun di dunia pendidikan non formal, baik secara praktisi ya yang mengelola maupun sebagai konsumen gitu kan. Karena saya juga sering mengikuti kegiatan-kegiatan dari lembaga pendidikan non formal, misalnya bootcamp atau workshop dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita sedikit mengkritik gitu ya. Nah, mungkin mengkritiknya itu dari dua sisi gitu kan. Bukan dari pendidiknya aja atau lembaga pemerintahnya, tapi kita juga mengkritik dari segi siswanya gitu kan. Oke. Nah, mungkin kita awali dulu ya dengan sebuah pertanyaan gitu kan, apa kabar pendidikan Indonesia gitu kan. Soalnya kalau kita lihat gitu kan, kemarin ada pandemi, kemudian sekolah-sekolah itu harus beradaptasi. Kemarin waktu itu juga saya sempat terjun ke lapangan gitu kan, melihat bagaimana SD, bagaimana SMA gitu kan. Ternyata kalau dulu di kabupaten saya, di Kabupaten Pacitan gitu kan, ya bisa dibilang fasilitasnya masih belum mumpuni. Jadi bayangkan teman-teman, kalau misalnya dari arahan pemerintah gitu ya, kita diminta untuk digitalisasi, jadi kita menggunakan media seperti Zoom, Google Meet, atau WhatsApp gitu kan setidaknya gitu kan untuk menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran tatap muka gitu kan. Nah dulu di sekolah saya gitu kan, di SMK Negeri 2 Pacitan bahkan ada yang nggak punya HP gitu kan. Nah itu kan udah jadi pertanyaan gitu, ini nggak punya HP gimana mau belajar gitu kan, kalau misalnya kita harus digitalisasi. Nah pun sama, apalagi di tingkat SD. Sempat kemarin ketika ada berita-berita gitu kan, ya kalau teman-teman ingat, sampai bapak-bapak itu ini ya bawa recehan gitu kan, harus membelikan HP untuk anaknya bersekolah gitu kan, SD gitu. Tapi ternyata malah dipakai buat nge-game gitu kan. Nah, itu kan sedikit sesuatu yang ini ya, agak ironis ya gitu. Ya, tapi itu benar adanya teman-teman. Dan bahkan di salah satu ya di desa saya gitu kan, di SD Bomo ya. Kalau teman-teman tahu di Pacitan gitu kan, di Pacitan kan ada yang dekat sama pantai ya, pantainya kan banyak gitu kan. Nah, apalagi di area dekat pantai gitu kan, itu banyak sekali yang sinyalnya susah. Jadi kalau bisa dibilang ya mungkin setelah pandemi ini kita kembali recovery gitu kan. Banyak hal-hal yang hilang gitu kan. Bahkan kalau sekarang istilahnya adalah close learning. Ya, jadi bukan tentang kuantitasnya gitu kan. Mungkin kalau secara tatap mukanya itu banyak gitu kan. Tapi kalau dari segi kualitasnya itu banyak yang berkurang. Bahkan kemarin sempat juga gitu kan sharing-sharing dengan dosen saya. Kebetulan saya juga masih aktif di kampus ya. Jadi asisten peneliti gitu kan. Nah, jadi kalau bisa di-mute dulu, minta tolong aja. Nah, jadi kalau misalkan ya melihat dari segi mahasiswa pun gitu kan, ada keluhan juga gitu kan. Beliau bilangnya mahasiswa sekarang tuh susah-susah gitu kan. Kalau diajarin susah mengerti. Bahkan ketika kemarin mau bimbing skripsi itu harus dijelasin ulang metodenya, karena mungkin ketika kemarin waktu perkuliahan itu tidak disampaikan dengan baik atau tidak diterima dengan baik ya. Karena memang beda feel-nya ketika kita offline dan online seperti itu teman-teman. Oke. Nah, jadi apa kabar pendidikan Indonesia ya? Mungkin kita bisa menjawab sendiri ya teman-teman ya, sesuai dengan apa yang kita rasakan. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan buat kita semua ya. Apakah pendidikan Indonesia hari ini memuaskan menurutmu? Oke, minta tolong dijawab di kolom chat ya. Puas atau nggak puas?
Oke, jadi apakah pendidikan Indonesia hari ini memuaskan menurutmu ya? Oke, jawabannya tinggal nih, puas atau nggak puas, teman-teman? Oke, saya tunggu di kolom chat. Teman-teman puas nggak dengan pendidikan Indonesia hari ini? Tidak puas, tidak puas. Oke, ada lagi yang lain? Mungkin ada yang puas gitu. Oke, enggak ya? Oke, kurang ya? Tidak, gitu kan. Oke, nah kita lanjutkan dulu. Nah, kemudian yang ini selanjutnya gitu kan. Apakah pendidikan Indonesia hari ini bisa mewujudkan profesi impianmu? Karena gini ya teman-teman ya, sederhananya mungkin kalau motivasi dari kita sekolah atau kita berkuliah gitu kan, mungkin secara ini ya, secara kasarnya gitu kan, kita kan pengen untuk bekerja. Walaupun memang kalau sekolah itu kan bukan cuma untuk bekerja ya, tapi juga mendapatkan ilmu, misalnya juga ada yang motivasinya mendapatkan relasi dan sebagainya, tapi mungkin yang paling banyak adalah mewujudkan profesi ya. Karena kita sekolah itu kan tujuannya adalah, atau ini ya, jurusannya itu kan disesuaikan dengan profesi. Bahkan ketika kurikulum kan juga ini ya, disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha sama dunia industri gitu kan. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, ya, pertanyaan terakhir mungkin ya. Apakah pendidikan Indonesia hari ini bisa mewujudkan profesi impianmu? Oke, kalau ini mungkin ada yang bisa, ada yang enggak ya, teman-teman ya. Nah, menurut kalian, bisa enggak? Atau mungkin yang sudah gitu kan, misalkan dulu bisnis gitu kan. Oh, bisa gitu kan. Cukuplah untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Oke, kuliah buat kerja. Retafit. Apa itu retafit? Oke, yang lain ada? Bisa nggak? Atau ini? Atau mungkin ini ya, belum sampai selesai ya kuliahnya ya, masih kuliah ya. Oke, jadi ya kita ambil 50-50 ya. Mungkin bisa, mungkin enggak juga gitu. Relatif ya. Oke, relatif. Nah, sebelumnya kita kembali merimain ya, kenapa sih kita bahas pendidikan gitu kan. Jadi kalau dulu itu salah satu quotes yang andalannya adalah education is the most powerful weapon which you can use to change the world gitu kan. Karena memang kalau misalnya tidak ada pendidikan di dunia ini, tidak ada transfer knowledge, dunia itu akan stagnan, teman-teman. Bayangkan ya, ketika dunia ini itu cuma bisa mendidik 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, nggak pernah ada perkembangan gitu, nggak ada perkalian, nggak ada pertambahan yang lain, nggak ada yang pengurangan gitu kan, cuma 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu kan. Semua orang cuma tahu itu gitu kan, bahkan nggak bisa pakai bahasa gitu kan. Nah, jadi memang gitu kan, edukasi itu adalah alatnya gitu kan untuk mengubah dunia. Jadi kalau misalkan kita itu pengen mengubah dunia, mungkin ada yang bilang, oke, kita bisa pakai politik gitu kan, atau misalkan kita bisa pakai bisnis gitu kan, karena yang paling berkuasa di dunia gitu kan, itu kalau nggak politik ya bisnis gitu kan, nggak ada yang berkuasa di dalam edukasi menguasai dunia gitu, nggak ada kan. Nah tapi gitu kan, orang-orang yang bisa berpolitik dan juga bisa berbisnis itu pasti teredukasi teman-teman. Jadi mau nggak mau gitu kan, kita harus mengawali dengan edukasi. Karena dengan bisnis pun atau misalkan politik pun gitu kan, itu tidak akan menambah nilai gitu kan, atau value kita sebagai manusia. Karena kalau education gitu kan, itu kan tidak cuma sekedar knowledge, tapi itu juga value yang kita sampaikan. Nah, jadi penting banget kita untuk membahas tentang pendidikan. Oke, kita lanjut. Nah, sebelumnya kita baca dulu ya. Apa sih visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu kan. Jadi saya mengambil dari sumbernya ya, langsung dari Kemdikbud gitu kan. Jadi Kemdikbud itu punya visi dan misi ya. Visinya adalah mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Oke, nah sekarang saya mau tanya teman-teman ya. Oke, ini pertanyaan lagi ya, sorry ya, agak interaktif ya. Coba sebutkan 1 atau 2 teman kalian yang dia itu punya kriteria pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ada nggak? Nah, kalau misalkan
ada, berarti visinya Kemdikbud itu sudah berhasil. Ya, kalau kalian menemukan teman kalian itu pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ada nggak di sekitar kalian? Ya, ini muluk-muluk ya, dalam artian kok aku belum menemukan gitu kan. Ya, jadi ini ya, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif gitu kan. Nah, sebenarnya pelajar yang diinginkan gitu kan, ya kita gitu kan sebagai pelajar kita yang diinginkan tuh seperti ini. Sudah beriman gitu kan, berkebinekaan, bergotong royong, kreatif, mandiri, bernalar kritis gitu. Nah, aku bisa sampaikan kalau ada orang seperti ini dia pasti bakal sukses gitu. Nah, mungkin ada beberapa aspek kalau yang mungkin kita belum bisa gitu kan. Misalnya kalau mahasiswa itu yang banyak itu bagian mandiri biasanya. Mandirinya agak kurang karena mungkin masih fokus kuliah, belum bekerja gitu kan. Ya, atau misalkan yang tapi ada juga yang udah part time dan sebagainya. Nah, jadi kita harus tahu dulu apa sih output yang diinginkan dari pelajar Indonesia gitu. Nah, ternyata pelajar Indonesia itu harus memiliki 6 hal ini. Dan kalau dibilang bisa nggak gitu kan? Waktu berapa tahun berarti ya kita belajar ya 12, 16 ya. Nah, misalnya 16 tahun itu membentuk output seperti ini gitu kan. Nah, itu adalah PR sendiri, teman-teman. Mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, mungkin S2, S3 gitu kan. Nah, output yang diharapkan itu seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya kalian sudah menemukan, oh ternyata temanku ini sesuai dengan role modelnya visi Kemdikbud gitu kan. Wah, itu luar biasa, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini juga disampaikan di Renstra ya, rencana strategis dari Kemdikbud. Ya, arah kebijakan dan strategi Kemendikbud ini masih yang tahun 2019 ya, makanya masih Kemendikbud ya. Oke, jadi yang pertama itu optimalisasi angka partisipasi pendidikan. Yang kedua adalah peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan. Yang ketiga, peningkatan relevansi pendidikan. Yang keempat, penguatan budaya, bahasa, dan pendidikan karakter. Dan yang kelima, itu penguatan dan tata kelola pendidikan. Nah, jadi kita harus memahami juga gitu ya. Karena begini teman-teman, kenapa kita harus memahami gitu kan? Karena begini, ketika pemerintah dan kita sebagai subjek ya maupun objek di dalam dunia pendidikan ini enggak selaras gitu kan, berarti kan ada sumber daya yang tidak terpakai gitu kan. Jadi misalkan nih, pemerintah itu membuat beasiswa gitu kan, tapi kita itu enggak nyari beasiswa, berarti kan ada ini ya, semacam sumber daya yang tidak terpakai gara-gara kita juga enggak memahami pemerintah ini sedang mengacu ke apa gitu kan. Jadi buat teman-teman khususnya mahasiswa dan siswa gitu kan yang dia itu masih belajar. Nah, teman-teman itu perlu tahu, oh pemerintah itu sedang ini gitu kan. Sekarang ada program apa? Ada Kampus Merdeka, ada ISMA gitu kan. Nah, itu harus dimanfaatkan. Karena kalau enggak itu jadi mubazir gitu ya. Atau mungkin seharusnya bisa kalian pakai tapi dipakai sama orang yang mungkin kurang layak gitu kan. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi kita harus tetap gitu ya. Kita berkompetisi gitu kan. Kita juga harus memanfaatkan apa fasilitas yang diberikan sama pemerintah. Nah, ini adalah mungkin idealitanya ya. Nah, tapi teman-teman ya, jadi ada survei dari PISA ya. Tahun 2018 menunjukkan Indonesia menduduki posisi 10 ya, posisi 10 ya, posisi 10 terbawah dari 79 negara yang berpartisipasi. Kemampuan rata-rata membaca siswa Indonesia adalah 80 poin di bawah rata-rata OECD. Ya, jadi ini sebenarnya laporannya itu agak ini ya, agak tricky ya, posisi 10 terbawah gitu kan. Kemudian membaca siswa Indonesia adalah 80 poin di bawah rata-rata gitu. Kemudian kemampuan siswa Indonesia juga masih berada di bawah capaian siswa di negara-negara ASEAN. Kemampuan rata-rata membaca matematika dan sains siswa Indonesia secara berturut-turut adalah 42 poin, 52 poin, dan 37 poin di bawah rata siswa ASEAN. Nah, jadi mungkin karena ini ya, Indonesia itu kan sangat luas sekali, dan pemerataan itu adalah sebuah hal yang keniscayaan ya, karena kalau misalkan ini ada ini ya, kemarin sebuah insight ya, kalau misalkan pemerataan itu tercapai di Indonesia, itu kan berarti antara yang tertinggal itu sangat pesat gitu kan, atau yang maju itu stuck. Ya, antara yang ini ya, yang tertinggal itu sangat pesat, atau yang maju itu malah stuck gitu kan. Jadi kalau misalnya semuanya rata gitu kan, itu kan ada ini ya, dua asumsi gitu, dua asumsi yang tadi.
Nah, makanya kalau dilihat dari rata-rata mungkin ya Indonesia rendah gitu kan. Tapi kalau mungkin dinilai dari individu ya, kemarin bahkan ada yang dapat dari Olimpiade dan sebagainya internasional gitu kan. Nah, mungkin masih bisa lah ya, punya banyak peluang di tingkat internasional. Kemudian secara persentase kurang lebih hanya 25% siswa di Indonesia yang memiliki kompetensi membaca tingkat minimum atau lebih. Hanya 24% yang memiliki kompetensi matematika tingkat minimum atau lebih, dan sekitar 34% siswa Indonesia yang memiliki kompetensi sains tingkat minimum atau lebih. Nah, ini dari OECD 2019 ya, teman-teman. Nah, jadi kita ngomongnya berdasarkan data, teman-teman. Soalnya kalau misalkan kita melihat dari sekitar kita nih, kita ada di lingkungan kuliah gitu ya, kita mungkin nggak aware gitu kan, kita nggak memahami apa sih yang terjadi sama pendidikan Indonesia sekarang gitu kan. Toh teman-temanku bisa baca semua gitu kan, teman-temanku bisa belajar semua gitu kan. Nah, tapi kita coba lihat seperti apa kondisi Indonesia sekarang, pendidikannya seperti apa. Nah, dan kemudian gitu kan, kalau dilihat dari angka anak putus sekolah, nah ini ada data dari BPS dari tahun 2019 sampai 2021 ya. Nah, mungkin kalau angkanya itu masih di bawah 0, ya kalau SD. Jadi alhamdulillah ya, untuk SD sudah sedikit sekali untuk angka anak putus sekolahnya. Kalau kita bandingkan dengan zaman dahulu, bahkan zamannya Ibu Era Kartini ya, yang dulu bahkan belum dipandang sebagai sesuatu yang urgent gitu kan. Nah, ini kan sudah meningkat pesat sekali. Kemudian SMP di bawah 10%. Nah, yang SMA ternyata teman-teman, SMA masih lumayan banyak, di bawah 20%. Jadi kalau misalkan kita bandingkan ya, di sini yang angka anak putus sekolah SMA itu 20% ke atas. Kemudian kalau misalnya di sini, di paragraf yang kedua ya, kurang lebih hanya 25% siswa Indonesia yang memiliki kompetensi membaca tingkat minimum. Nah, artinya kalau kita lihat gitu kan, 75% anak di sekolah ya, anak di Indonesia itu kan sekolahnya sampai SMA gitu kan, 75%. Tapi yang mempunyai ya kemampuan membaca tingkat minimum itu 25%. Nah, berarti 50%-nya kemana? Sudah lulus SMA gitu kan, tapi ternyata kemampuan membacanya itu nggak sampai tingkat minimum ini berdasarkan hasil OECD. Nah, jadi kan ini ada gap, ada permasalahan. Kenapa kok outputnya itu bisa berbeda gitu? Bahkan nggak sampai ke minimum standar. Nah, itu yang akan menjadi pertanyaan kita, dan itu yang akan menjadi misi kita nanti, teman-teman. Nah, selanjutnya kita lihat nih, ya. Mungkin dari fenomena-fenomena yang terjadi di dalam pendidikan Indonesia. Yang A lah, gitu kan. Nggak mungkin kita ngelihat ya anak-anak betah 1 jam nggak pakai HP, khususnya kalau sendirian. Apalagi mulai dari kecil, mulai dari SD ya sekarang ya. Bahkan kalau di tempatku itu pasti kalau ada WiFi itu ada anak di bawahnya. Jadi banyak sekali seperti anak-anak mabar gitu kan, atau mungkin TikTok gitu kan, joget-joget gitu kan dan sebagainya. Kemudian kalau B, nah kemarin sempat viral di Jogja ya, kelitih. Nah, temanku dulu pernah dikelitih. Ternyata yang mengkelitih itu anak SMP. Dia SMA. SMA dikelitih sama anak SMP gitu kan. Jadi modelnya itu dia lagi jalan gitu kan, lewatin sawah. Nah, dibarengin gitu ya dari kiri gitu kan. Nah, langsung diambil kontak motornya. Gak bisa lari kemana-mana gitu kan. Nah, kemudian dimintain uang gitu kan. Nah, habis itu dibawa ke kantor polisi, dilaporin. Nah, ternyata anak SMP. Dan menurut ini ya, info dari teman-temanku ya, ternyata kalau misalkan kelitih itu disebabkan gara-gara, bisa dibilang itu keren-kerenan ya, bukan karena masalah ekonomi gitu kan. Jadi kan ini agak miris ya. Kalau masalah ekonomi kan masih agak bisa dipahami lah gitu kan. Dalam artian kalau nggak makan ya mati gitu kan. Makanya dia berbuat kejahatan kayak gitu. Tapi kalau ini bukan gitu, ini seperti lifestyle gitu kan. Bahkan dianggap keren kalau misalnya udah masuk penjara. Jadi aku juga punya teman gitu kan. Beliau itu dari UMY 2019 itu punya semacam komunitas buat meneliti tentang masalah sosial politik di Jogja gitu kan. Jadi dia meneliti tentang kelitih gitu kan. Nah ternyata kelitih itu nggak bisa selesai gitu kan. Jadi walaupun dihimbau itu nggak bisa selesai karena itu udah kayak mendarah daging aja gitu kan. Karena saking banyaknya gitu kan. Dan itu kalau misalnya dihukum juga nggak kapok gitu kan. Jadi ya tambah subur aja gitu kan.
kan ini ya, kalau kemarin aku dapat infonya itu, kalau mau masuk ke dalam kelitih itu, ke gengnya itu ya, nah kamu harus kelitih orang dulu gitu kan. Jadi kalau dulu tahun 2019 ada orang dibacok gitu kan, nah bisa jadi itu persyaratan masuk kelitihnya. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang C, tawuran. Nah kalau ini sempat, kalau teman-teman ingat di Jogja dulu ada kejadian memanggil ya, yang anak STM ikut turun, yang akhirnya ricuh jadinya gitu kan. Itu kan berbeda ini ya, berbeda orientasi ya. Kalau misalnya mahasiswa lah gitu kan, mahasiswa kan ada semacam konsolidasi, kemudian ada rapat-rapatnya gitu kan, kemudian baru turun ke jalan, ada prosedurnya. Bahkan kalau temanku itu kalau mau aksi, dia pakai tali rafia gitu, biar nggak ada penyusup masuk, buat provokasi ya, dan memang buat ngejaga teman-temannya gitu. Nah, tapi kalau kemarin STM itu kan, itu langsung langsung ini ya, berhadapan dengan polisi gitu kan. Nah, itu kan bukan tindakan yang berani gitu kan, tapi itu tindakan yang gegabah gitu kan. Nah kemudian yang D gitu kan, itu kan Citayam ya, mungkin kalau teman-teman tahu di TikTok kan Citayam Fashion Week gitu kan, bahkan sempat sampai melebar ke Surabaya, dan kemarin aku sempat lihat pamfletnya katanya mau ada di Jogja dan Solo. Kalau di Jogja itu katanya mau di dekat Togamas itu yang lampu merah gitu kan, tapi aku nggak tahu itu beneran apa enggak gitu kan. Nah dan bisa dibilang gitu kan, anak-anaknya itu juga dididik teman-teman, tapi dididiknya kepada hal yang salah, karena ini juga ada transfer knowledge, ini juga ada transfer value gitu kan. Nah kenapa bisa seperti ini gitu kan, dan kenapa bisa cepat sekali, karena mereka melihat gitu kan, kemudian mereka meniru. Coba lihat kalau misalnya HP, nah dia melihat dulu orang tuanya suka main HP gitu kan, suka main laptop, ya udah dia ikut seperti itu. Pun keliti sama gitu kan, geng-gengannya gitu kan, dilihat oh orang paling keren di tongkrongannya gitu ya, itu adalah geng keliti gitu. Nah makanya dilihat kemudian ditiru. Pun sama tawuran gitu kan, makanya kemarin ada anak mahasiswa gitu kan ikut demo gitu. Nah anak-anak SM ikut gitu kan, dikiranya keren kayak gitu, melawan pemerintah dan sebagainya gitu kan, malah ricuh jadinya. Nah pun TikTok pun sama gitu kan, bahkan dulu sempat ya TikTok itu hampir di ban gitu kan, bahkan sempat ya di ban dari mana itu namanya India, karena memang itu dipakai sebagai sarana buat prostitusi, jadi buat promosi-promosi gitu kan. Ya jadi semuanya itu dari apa yang dilihat kemudian ditiru gitu kan. Dan memang pendidikan itu seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman tahu teori Bobodol ya, Bobodol experience gitu kan, jadi ceritanya adalah ada anak gitu kan, dia anaknya netral ya, dalam artian dia nggak punya perilaku yang aneh-aneh, kemudian dicontohin sama orang dewasa ninju bobodol. Bobodol itu ini loh, yang kayak guling modelnya ya, guling tapi dia itu kalau ditinju habis itu bisa balik lagi, jadi ada pemberatnya di bawah yang bentuknya kayak ya nggak ada tangannya lah gitu kan, tapi cuma kayak guling gitu kan. Nah kemudian ditinju-tinju gitu kan, nah apa yang terjadi gitu kan, akibatnya ya anak itu bakal meniru gitu kan, bahkan sambil emosi juga. Jadi bukan cuma perilakunya, tapi emosinya juga bakal ditiru teman-teman. Nah jadi pendidikan itu seperti itu ya. Jadi kita nggak heran gitu kan, ketika masyarakat kita rusak gitu kan, kemudian pendidikan masih berjalan gitu kan, makanya agak outputnya itu ya nggak bakal jauh beda dengan kegiatan masyarakat kita sekarang. Ya jadi kalau aku ya, aku punya moto itu, kita itu harus berisik, tapi berisiknya yang baik. Dalam artian gini, ketika yang berisik itu adalah orang-orang yang bisa dibilang nggak baik gitu kan, nah yang dilihat itu kan ya berarti yang nggak baik-baik semua gitu kan. Kalau orang-orang yang baik itu memilih untuk diam. Nah dan apa hasilnya gitu kan, hasilnya itu bakal ditiru sama orang-orang di sekitar kita. Ya bayangkan aja itu bakal ditiru sama anak-anak kita gitu kan, masa nanti kayak gitu. Nah itu kan sangat disayangkan. Karena ingat dari pusat pendidikan dari Ki Hajar Dewantara gitu kan, itu kan ada sekolah keluarga masyarakat. Jadi mau nggak mau kalau kita mau pendidikan bagus ya buat diri kita, kemudian orang di sekitar kita maupun nanti generasi kita gitu kan, ya kita harus berjuang bersama gitu kan. Karena pendidikan itu nggak bisa cuma kamu masukin ini ya anak kamu itu ke sekolah kemudian selesai gitu kan, nggak bisa. Ya makanya penting banget teman-teman. Kita bukan cuma mendengarkan gitu kan, tapi nanti kita harapannya juga ada ekspektasi ke depan harus seperti apa gitu. Nah kemudian lanjut gitu ya. Setelah kita tahu problematikanya seperti apa, keadaan Indonesia itu seperti apa,
pemuda-pemudanya seperti apa gitu kan. Kalau dulu katanya berikan ini ya 10 pemuda gitu kan, maka akan mengguncangkan dunia gitu kan. Nah, tergantung pemudanya seperti apa ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah tantangannya apa gitu kan. Kalau misalnya tadi kita nggak mendapatkan output pendidikan yang kita inginkan gitu kan, apa sih masalahnya gitu kan? Apakah ada masalah fasilitas, kurikulum, finansial, mental, lingkungan keluarga gitu kan. Dan aku tahu misalnya ya tiap orang itu beda-beda di sini. Contoh ya, misalnya aku mau cerita gitu kan. Dulu aku nggak bakal kuliah kalau misalnya aku nggak dapat beasiswa bidik misi. Karena memang nggak mampu orang tua gitu kan, buat menyekolahkan. Walaupun itu di Jogja ya, dalam artian biaya hidupnya itu rendah kalau misalnya dibandingkan yang lain gitu kan, tapi tetap nggak bisa gitu kan. Nah, kos-kosan, kemudian UKT, kemudian beli buku, makan sehari-hari gitu kan, itu nggak bisa gitu. Ya mungkin ada gitu kan, yang fasilitasnya nggak mendukung gitu. Kemudian kurikulum gitu kan, cuman kurikulum sempat berubah-ubah gitu kan. Misalnya kita nggak mendapatkan pekerjaan gara-gara kurikulum kita nggak sesuai gitu kan. Atau masalah finansial, ya finansial seperti tadi, atau mental. Ya mental itu kalau udah diberikan apapun, fasilitas apapun, tapi mentalnya nggak siap, dia nggak bakal siap. Contohnya gini, kita udah diberikan fasilitas ketika pandemi ya, ada pertemuan dengan dosen, udah disediakan materi, udah disediakan penugasan, kemudian kita bilang, wah ini kuliahnya nggak efektif nih gitu kan, ini nggak masuk gitu kan, aku nggak bisa belajar kayak ini, ya, itu mentalnya nggak siap. Bukan gara-gara medianya gitu kan, medianya ada gitu. Tapi ketika misalkan ya kita kuliah gitu kan, ternyata kamu nyambi sama WhatsApp gitu kan, sama main HP, ketika ada penugasan kamu lebih copy paste ke Google gitu kan, itu bukan fasilitasnya, bukan sistemnya, tapi itu mentalnya. Kemudian lingkungan gitu kan, nah lingkungannya lebih berbahaya lagi ya, kayak misalkan tadi kamu ngelihat teman-temanmu itu banyak yang kopas ke Google gitu kan, kemudian kamu merasa wah ini nggak apa-apa nih, soalnya teman-temanku juga gitu. Nah itu artinya ada permasalahan di lingkungan. Sama yang terakhir keluarga. Jadi kalau kamu nggak disupport sama keluarga, itu juga menjadi tantangan tersendiri. Ya, jadi sebenarnya ini balik lagi, nggak semua permasalahan dalam pendidikan gitu kan, itu kita ibaratkan ya, permasalahkan ke pemerintah. Karena sebagian besar faktornya itu ada dalam diri kita juga, teman-teman. Kita nggak bisa memblaming dalam artian, wah pendidikan Indonesia kurang bagus gara-gara pemerintah gitu kan. Karena itu ada sangkut pautnya juga gitu. Bahkan kalau misalnya kita mau ngomong ya, kalau pendidikan yang disediakan sama pemerintah itu kurang gitu kan, karena memang kita tidak munafik ya, dalam artian ada dana bos gitu kan, tapi itu kan nggak seberapa, dalam artian nggak bisa sampai kamu itu diberikan fasilitas buat konsultasi satu orang sama gurumu gitu kan nggak sampai seperti itu gitu kan. Ya, nah kita juga harus mencari sumber yang lain juga gitu kan. Karena kalau sekarang itu udah berubah masanya. Masa sekarang itu udah self-directed learning. Bahkan kemarin ya, mulai dari kampus Merdeka sama yang kurikulum 2013 gitu kan, itu kan udah mulai berubah. Siswa-siswa ya ketika di pendidikan, proses pendidikan itu udah nggak disuapin lagi. Tapi kemarin ya setahuku ya, mungkin boleh aja dikoreksi kalau misalnya salah gitu kan. Nah, pendidik itu sebagai fasilitator. Jadi siswa itu aktif gitu kan, karena memang banyak sekali resource ya, atau ya mungkin gitu kan, bahan-bahan di luar sana itu yang bisa kita pelajari gitu kan. Nah kalau mungkin konteksku ya, aku kemarin ikut gitu kan, bootcamp gitu kan, sertifikasi gitu kan. Nah itu sebagai upaya juga gitu kan, karena aku merasa aku nggak cukup ketika di kuliah aja, cuma mendapatkan beberapa hal yang mungkin relevan sama kegiatanku sekarang gitu kan. Nah, makanya aku mencari sendiri gitu kan. Ikut bootcamp digital marketing, public speaking, neuro linguistic program gitu kan. Jadi kita tuh ada effort gitu loh. Kita tuh harus berusaha gitu kan. Kita nggak cuma memblaming, wah ketika dulu kuliah aku nggak dapat ini gitu kan. Dan kita pasrah sama keadaan gitu kan. Dan kita cuma mengikuti arus gitu kan. Nah, makanya teman-teman ya pesan ya gitu kan. Nah, sekarang itu sudah berubah. Kita udah nggak disuapin lagi. Kita nggak cuma duduk. Nah, sekarang kitanya yang lari gitu kan. Soalnya kalau kita nggak lari, kita ketinggalan. Coba bayangkan sama teman-teman gitu kan. Yang lain di LinkedIn gitu kan. Ada yang keterima LPDP, kuliah di Harvard, kuliah di MIT, gitu, kuliah di Oxford, dapat beasiswa gitu kan. Apakah mereka itu cuma duduk gitu kan? Ketika perkuliahan cuma mendengarkan materi? Jawabannya kan enggak. Dia pasti ada tambahannya.
sesuatu yang nggak wajib yang dia kejar gitu kan, entah itu organisasi, lomba, pelatihan dan sebagainya. Nah, makanya kita harus berubah juga pendidikan ya. Nah, jadi misalkan kalau kita lihat ya beberapa platform-platform digital gitu kan, itu kan ada misalkan ada Ruang Guru, ada Hektif, Zenius gitu kan, kemudian ada program dari pemerintah, ada ISMA, Kampus Merdeka gitu kan. Nah, itu kita harus manfaatkan. Jadi kalau misalkan ya kita dalam akal sehat kita gitu kan, bayangin ya, misalkan Ruang Guru, dia 200.000 misalkan, ya misalkan jasanya itu 200.000 gitu. Kita merasa itu adalah sesuatu yang mahal karena kita udah terbiasa ya udah di sekolah nggak bayar gitu kan. Nah tapi ketika kita beli paketan, kita beli kuota gitu kan, atau misalnya kita beli makanan gitu kan, itu kita merasa murah. Padahal investasi yang paling terbaik itu kan adalah investasi dari leher ke atas, teman-teman. Jadi kalau kita belajar tentang bagaimana cara mendapatkan penghasilan ya, bagaimana cara kita itu untuk cepat kaya, kita itu bisa cepat kaya bukan karena kita menukarkan waktu kita dengan uang. Jadi misalkan ya, kamu digaji gitu kan, 20.000 per jam. Nah, kamu itu nggak bakal kaya dengan memberikan jam lebih banyak. Misalkan, 1 jam dapat 20.000, berarti 5 jam dapat 100.000 gitu kan. Nggak bakal kaya seperti itu, teman-teman. Yang ada capek. Nah, tapi bagaimana cara kaya gitu ya? Yang awalnya 1 jam 20.000, jadi 1 jam 400.000. Nah, dan caranya itu adalah dengan mengasah skill kita. Jadi investasi pendidikan gitu kan itu nggak mahal teman-teman, karena itu pasti bakal balik modal kalau misalkan yang kalian pelajari itu adalah hal yang relevan. Jadi misalkan ya cerita-cerita aja ya, misalnya dari pengalaman gitu kan, aku itu udah mulai ngisi seminar misalnya dan atau webinar pelatihan kemudian jadi juri itu dari tahun 2019 sampai sekarang gitu kan. Kemudian ada beberapa program yang aku ikuti, misalkan buat sertifikasi. Sertifikasi itu mungkin yang 2 tadi itu sampai sekitar 5 juta lebih gitu. Kemudian bootcamp itu 6 juta gitu kan. Terus misalkan ada course-course lain gitu kan, mungkin ya sekitar di bawah 1 juta gitu. Nah, itu nggak bakal aku bisa dapatkan gitu ya. Kalau itu juga aku nggak investasi di dalam pendidikan gitu kan. Jadi dulu aku misalkan, aku sering ngisi tentang esai gitu kan, ya tentang perlombaan, tentang self development gitu. Dulunya gitu kan, aku mentoring itu bayar, mentoring self improvement, mentoring writing gitu kan. Dan itu adalah investasi yang nyata teman-teman. Ya jadi aku harapkan gitu kan teman-teman ini kita mulai membuka mata kita gitu lah. Kita nggak bisa cuma seperti biasa-biasa aja gitu kan orang kebanyakan. Karena mungkin yang membedakan ya mungkin ini ya. Kalau misalnya kita sama-sama mahasiswa gitu kan, ya mungkin aku belajar lebih banyak dibandingkan teman-teman gitu kan. Kalau dari umur sama gitu, cuma belajarnya lebih banyak aja. Jadi intinya pendidikan itu nggak cuma berpusat di pemerintah, nggak cuma berpusat di sekolah, tapi itu pusatnya adalah diri kita sendiri dan kita membawa diri kita itu mau kemana? Mau ke kuliah, mau ke course, mau ke mungkin dunia nyata masyarakat gitu kan. Nah itu terserah kita. Jadi kita tuh punya kehendak bebas kita mau belajar di mana. Jadi jangan sampai kita menyalahkan orang lain gitu kan, atau mungkin lembaga atau pemerintah, wah kita tuh pendidikannya nggak layak gitu kan. Nah padahal kita udah disediakan banyak platform gitu kan untuk belajar. Nah kemudian direlevansikan dengan Indonesia Emas gitu kan. Jadi udah disampaikan tadi gitu kan, Indonesia Emas 2045 itu ketika 100 tahun Indonesia merdeka. Nah dan itu dijabarkan menjadi impian Indonesia 2015 sampai 2085. Dan ada beberapa poin di sana, bisa disimak ya. Nah, dan salah satunya itu adalah Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia. Yang tadi misalnya kita masih di bawah rata-rata dari negara-negara ASEAN gitu ya. Nah, tahun 2045 itu kita punya misi atau punya impian Indonesia menjadi pusat pendidikan. Ya, bayangkan seberapa beratnya gitu ya. Tapi ini adalah mimpi, teman-teman. Dan mimpi itu nggak ada yang salah gitu kan. Cuma nanti tergantung effort kita itu besar atau kecil gitu, sesuai sama impian kita. Nah, dan kita masuk di dalam pendidikan dan Indonesia Emas. Jadi kalau dilihat dari rancangannya ya teman-teman ya, rancangan pemerintah pendidikan dan kebudayaan. Nah, bisa ini ya kita baca, taraf pendidikan rakyat Indonesia ditingkatkan untuk menciptakan SDM unggul dan berbudaya.
rata-rata lama sekolah meningkat menjadi 12 tahun pada tahun 2045 ya. Jadi yang tadi udah lumayan yang di bagian SMP sama SD, nah kita seharusnya mulai meminimalisir yang SMA. Jadi kalau tadi SMA masih 20% ke atas, nah ketika 12 tahun ini udah dioptimalkan gitu kan, itu seharusnya lebih turun lagi. Kemudian, nah itu ya, angkatan kerja lulusan pendidikan SMA sederajat dan perguruan tinggi mencapai 90%. Jadi di bawah 10% yang tadi seharusnya ya, yang SMA, angka putus sekolahnya. Kemudian peningkatan pendidikan vokasi dan penyelarasan pengembangan ilmu di perguruan tinggi diarahkan untuk menjawab perubahan struktur ekonomi ya, dengan ditopang oleh kemitraan tiga pihak, pemerintah, perguruan tinggi, dan industri. Jadi harapannya apa yang kita pelajari di kuliah, apa yang kita pelajari di buku-buku kita, itu udah sesuai sama kebutuhan di industri. Karena nggak jarang gitu kan, kayak misalnya dulu aku ketika sekolah di SMK, referensinya itu tahun 1900-an, 1998 kalau nggak salah. Nah, jadi bayangkan relevansinya gitu kan, ilmu akuntansi yang dulu sama ilmu akuntansi yang sekarang itu udah nggak relevan gitu kan. Kemudian peran kebudayaan dalam pembangunan ditingkatkan mulai kapitalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan pengembangan etos kerja untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu kebudayaan dan peradaban dunia. Jadi bukan cuma otaknya aja, tapi hatinya juga kita edukasi ya teman-teman ya. Karena banyak orang pintar gitu kan, tapi ternyata hatinya nggak baik gitu kan. Makanya terjadi korupsi, kezoliman, dan sebagainya. Jadi strategi pembangunan pendidikan dari pemerintah adalah kualitas dan layanan pendidikan merata, peran masyarakat dalam pembangunan pendidikan, profesionalisme guru dan perubahan metode pembelajaran, budaya sekolah dan baca, pendidikan vokasi, entrepreneurship, dan karakter. Nah, jadi bisa dilihat yang di tabel ya. Yang kita tahun 2015 itu 8,3 tahun jadi 12 ya. Kemudian itu angka partisipasi kerja yaitu jadi 60%. Kemudian SMA sederajat dan perguruan tinggi jadi 90%. Nah, dan akhirnya kita balik lagi ke pusat ini ya teman-teman ya, dari pusat pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan itu bukan cuma ada di sekolah gitu kan, tapi ternyata ada di keluarga dan masyarakat. Dan aku bakal mengulangi gitu kan. Jadi kalau misalnya kita pengen punya pendidikan yang bagus gitu kan di negara kita, nah bukan cuma sekolahnya yang diperbaiki. Jadi masyarakatnya, keluarganya gitu kan. Dan otomatis itu adalah bagian dari kita gitu kan. Walaupun kita mungkin nggak kerja di sekolah ya, tapi paling nggak kita itu bagian dari keluarga dan juga bagian dari masyarakat. Dan kita artinya ya, kita juga pendidik bagi orang-orang di sekitar kita, bagi orang yang ada di keluarga kita gitu kan. Ya jadi jangan remehkan gitu kan, ketika kita mungkin memberikan ya pengetahuan, kemudian kita mengajarkan nilai-nilai gitu kan. Ternyata kita itu juga pusat pendidikan bagi seseorang. Jadi harapannya kita berhenti menghujat dan mari berbenah teman-teman. Jadi jangan cuma kita itu bisa mungkin mengkritik gitu kan, tapi mengkritik dengan solusi gitu kan. Ya seperti kemarin ya, seperti ya ada undang-undangnya katanya nggak boleh mengkritik gitu kan, tapi bolehnya itu mengkritik dan juga memberikan solusi gitu kan. Ya tapi ya kita memberikan solusi sebisa kita lah gitu kan, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, sedikit sharing dari saya kembalikan ke dalam ke moderator. Terima kasih. Jadi bisa merubah dunia